Elsa berharap semua adik-adik dalam kondisi tetap sehat ya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau berdoa sebelum memuji Tuhan. Yuk semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Elsa berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Satu hari lagi yang Tuhan beri pada kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Tuhan tolong jauhkan kami dari kuasa iblis yang mau mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayo kita saling sapa teman-teman kita yang mungkin ada di rumah, dan juga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah online. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Hello, hello, how are you? Dalam keadaan bahagia. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita sukacita. Nah, sukacita itu tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya kalau Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Ayo kita sama-sama angkat pujian. I've got time. Deep down in my heart.
Saya berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh Lose kami, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu dan tempat hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik langsung mau tanya, adik-adik pernah nggak ya berusaha supaya sikap adik-adik yang buruk bisa berubah? Tetapi adik-adik selalu gagal. Apakah kamu pernah berpikir bahwasannya Allah membiarkan adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik. Hari ini kita akan tahu bagaimana Allah dapat mengubahmu menjadi pribadi yang menyenangkannya. Nah, adik-adik, Yakub pernah meninggalkan rumah ayah dan ibunya setelah ia menipu kakaknya si Esau. Pengalamannya di Betel bertemu dengan Allah mengubah Yakub, dan Yakub akan menjadi bapa leluhur selanjutnya bagi keturunan-keturunannya. Nah, adik-adik, Yakub ketika perjalanannya yang jauh, ia melewati beberapa minggu lamanya ya. Akhirnya ia tiba di sebuah kota, namanya di kota Haran. Nah, kota Haran ini adalah kota ibunya. Nama ibu si Yakub ini adalah Ribka ya adik-adik. Nah, saat itu ia bertemu dengan para gembala yang ada di sumur. Nah, apakah kalian mengenal paman saya yang bernama Laban? Nah, tiba-tiba ada seorang wanita datang ya ke sumur itu untuk mengambil air. Nah, ternyata wanita itu adalah anak dari pamannya. Lalu Yakub membantu Ribka untuk mengambil air dari sumur itu. Si Yakub ini mengangkat batu yang ada di atas sumur itu ya. Nah, lalu ia pun memperkenalkan dirinya bahwasanya ia adalah Yakub, anak dari Ribka, yaitu saudara si Rahel. Wah, lalu Rahel segera pulang ke rumahnya. Lalu Rahel memberitahukan kepada ayahnya ya. Lalu ia datang menjemput Yakub, dan Yakub tinggal bersama dengan mereka. Rahel punya seorang kakak, namanya adalah Lea. Nah, bertahun-tahun Yakub bekerja keras dan ia membantu pamannya si Laban. Suatu hari pamannya datang kepada si Yakub. Yakub, kau tidak selamanya bekerja tanpa upah. Upah itu adalah gaji ya adik-adik. Apakah upah yang kamu mau? Adik-adik, kira-kira apa yang Yakub mau ya? Apakah ia mau domba? Atau tanah? Atau uang? Tetapi Alkitab mengatakan ia menginginkan Rahel menjadi istrinya. Wah, ia meminta kepada pamannya, "Paman, aku bekerja kepadamu selama 7 tahun lamanya, dan tibalah waktunya." Bagi Yakub menagih janji pamannya kepadanya. Akhirnya pamannya mengadakan pesta, dan pesta perkawinan diadakan dengan meriah. Pada malam harinya Laban membawa putrinya menjadi pengantin bagi Yakub. Tapi tahukah adik-adik bahwa keesokan paginya ketika Yakub melihat bahwa perempuan yang diberikan oleh pamannya itu adalah Lea, wah, Yakub sangat marah. Yakub ditipu oleh pamannya. Wah, adik-adik, menurutmu mengapa hal ini terjadi? Nah, mungkin Allah mau memperlihatkan kepada Yakub bagaimana rasanya ditipu. Nah, Yakub pernah menipu kakaknya si Esau. Sekarang si Yakub yang ditipu oleh pamannya si Laban. Allah ingin mengubah Yakub supaya Yakub lebih mirip dengan Tuhan. Nah, adik-adik, bila adik-adik sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan mau mengubah adik-adik supaya adik-adik menjadi segambar dan seturut dengan Tuhan Yesus. Nah, mungkin sebelum adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum adik-adik pergi ke gereja,
Mungkin ada banyak sikap adik-adik yang adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik sombong, adik-adik suka marah, dan mungkin juga adik-adik suka menipu orang lain. Nah, Allah terpaksa memberikan kedisiplinan kepada kita dengan menghadirkan orang-orang yang kita temui. Nah, kita buka Alkitab kita di Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Nah, apa artinya adik-adik isi Alkitab kita? Artinya adik-adik, Allah kadang membiarkan orang lain untuk melakukan hal-hal buruk kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah sungguh-sungguh adil dan Ia melakukan apa yang Ia katakan. Ingat, Tuhan mau mengubah kita. Allah mau mengubah Yakub juga supaya menyerupai Tuhan. Allah memperlihatkan kepada Yakub bagaimana rasanya bila ditipu oleh orang lain. Nah, adik-adik, Yakub sangat marah kepada Laban pamannya ini. Dan Laban pamannya ini mengatakan kepada Yakub, "Yakub, jangan marah. Kebiasaan di negeri kami bahwa kakak yang harus terlebih dahulu menikah, bukan adik. Jikalau kamu mau mendapatkan Rahel, kamu harus bekerja lagi kepadaku selama 7 tahun." Nah, akhirnya adik-adik, Yakub setuju dan ia bekerja kepada Laban pamannya lagi. Kemudian setelah 7 tahun, Yakub menikah lagi kepada Rahel. Dan Yakub memiliki 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Alkitab juga mengatakan hartanya semakin banyak. Laban sangat tidak suka kepada mereka. Mereka cemburu kepadanya. Suatu hari Allah berfirman kepada Yakub. Allah berkata begini adik-adik, "Yakub, pulanglah ke negeri ayahmu, ke rumahmu. Aku akan menyertai engkau." Dan inilah janji Allah kepada si Yakub. Lalu ia memberitahukan hal ini kepada istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Lalu mereka semuanya pulang ke negeri Yakub, yaitu di Kanaan. Adik-adik, tetapi di pertengahan jalan ada sesuatu yang membuat hati Yakub gelisah. Apakah itu? Yaitu hatinya tidak tenang karena ia pernah menipu kakaknya si Esau, bahkan ayahnya, untuk mendapatkan berkat. Karena Yakub telah berbuat dosa, ia melakukan semuanya itu demi keinginannya sendiri. Semua orang juga berdosa, adik-adik, termasuk kamu dan juga Lose adalah orang berdosa. Ketika kita mengambil jalan kita sendiri, kamu dan Lose akan diubahkan oleh Allah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Allah ingin supaya kita diselamatkan dari dosa daripada mengikuti jalan kita sendiri. Yakub telah berdosa. Ia menjalankan keinginannya sendiri, dan itu mengganggu pikirannya sepanjang perjalanan ia pulang. Lalu Yakub ia mengirim utusan untuk menemui kakaknya si Esau. Adik-adik, utusan itu pulang dan membawa kabar buruk bahwa si Esau ia membawa rombongan sebanyak 400 orang. Wah, sangat banyak sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, tahukah kamu, Yakub sangat sedih. Ia melakukan sesuatu. Ia bagi keluarganya menjadi 2 bagian. Ia berdoa kepada Tuhan. "Oh Allahku, Engkau berkata Engkau akan menyertaiku." Nah, ia berdoa kepada Tuhan. Lalu benar adik-adik bahwa Allah selalu menyertainya. Adik-adik, setelah itu Yakub tahu bahwa ia tidak layak menerima kebaikan dan juga belas kasihan dari Allah. Setelah selesai ia berdoa,
ia mengirim sebagian daripada ternaknya sebagai hadiah kepada Esau. Lalu setelah itu adik-adik, sisa-sisa ternaknya dan juga keluarganya, ia menyuruh mereka menyeberang karena di sana ada sungai. Sedangkan Yakub tetap tinggal di sana. Pada malam harinya, Yakub sendirian. Ia merasa gelisah. Tiba-tiba ada orang di sana dan orang itu berkelahi dengan Yakub sampai ia memukul pangkal paha si Yakub sampai terkilir. Wah, Yakub menyadari bahwa orang ini bukan orang biasa. Ternyata ia adalah utusan dari surga. Lalu Yakub memeluknya dengan erat ya, dan berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku." Orang itu memberkati Yakub dan memberi nama kepada Yakub yaitu Israel. Artinya pangeran di hadapan Allah. Tuhan mengubah Yakub menjadi pribadi yang baru adik-adik. Nah, bila adik-adik sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan juga mau mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Allah terus mengubah hidup kita dari dalam. Bila adik-adik terbiasa melakukan hal-hal buruk, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama, kita harus minta kepada Allah. Minta Allah untuk menolong kita. Yang kedua, ingat ayat Alkitab kita hari ini di Galatia pasal 6 ayat 7. Kemudian yang ketiga, percaya kepada Allah. Nah, orang lain akan melihat perubahan dalam hidupmu. Allah sedang merubah Yakub. Ia sekarang menjadi yang baru dan mempunyai nama yang baru juga, yaitu Israel. Adik-adik, lalu Yakub bergabung dengan keluarganya. Nah, ia melihat dari kejauhan rombongan Esau, sehingga ia sangat takut. Lalu, apakah Esau marah? Apakah Esau membunuhnya? Yakub bersujud dan berlutut kepada Esau. Tetapi mereka berdamai ya adik-adik. Kini Yakub kembali ke negerinya dengan tenang, dan ia juga mendirikan sebuah mezbah kepada Tuhan di Betel, di mana ia pernah bertemu dengan Allah di sana. Nah, adik-adik, Allah telah mengubah Yakub dengan sungguh-sungguh. Yakub dan hati Yakub sangat bersukacita ya. Adik-adik, kita juga harus merubah sikap-sikap buruk kita supaya kita bisa seturut dan segambar dengan Tuhan kita. Misalnya adik-adik punya sikap sombong, kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong. Misalnya kita suka berbohong, kita harus merubahnya. Kita minta pertolongan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, kami mau seperti Yakub yang mau diubahkan hidupnya menjadi seturut dan segambar dengan Engkau. Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang sombong, agar kami tidak menjadi orang yang suka berbohong, agar kami tidak menjadi orang yang suka marah-marah. Kiranya Tuhan dapat menolong kami supaya kami boleh mengubah sikap kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dan juga studi kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, challenge kita hari ini adalah adik-adik menuliskan sikap buruk adik-adik dan adik-adik berjanji mau merubahnya. Nah, misalnya adik-adik mempunyai sikap buruk, suka melawan orang tua. Adik-adik berjanji tidak akan melawan orang tua lagi. Lause tunggu jawaban adik-adik di WhatsApp Lause ya, di nomor 081 396 313228. See you. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semua harap semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Nah, hari ini
semua akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu adalah tentang ibadah sekolah minggu. Diharapkan adik-adik semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara on time. On time itu maksudnya tepat waktu. Sekolah minggu kita dimulai jam 8 pagi setiap minggunya. Jadi adik-adik kalau bisa bangun sebelum jam 8, jam 7.30 sudah boleh bangun, mandi, gosok gigi, dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, nah bagi anak adik-adik yang terlambat, misalnya mungkin dia jam 8 baru bangun, jadi dia baru sibuk-sibuk mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, pada saat itu kan ibadah sudah berlangsung, jadi jangan ikut dari setengah, mulai lagi ikut dari awal. Jadi jangan sampai tiba-tiba sudah pas buka YouTube sudah sampai cerita. Jadi tidak ada memuji Tuhannya, hanya mendengarkan firman Tuhannya, atau hanya untuk mengikuti challenge-nya aja. Challenge-nya, mau tahu challenge-nya apa hari ini? Jangan ya. Jadi meskipun ada terlambat mengikuti, tetaplah ikuti ibadah sekolah minggu dari awal, dari saat teduh, dari memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti challenge. Oke? Bisa ya adik-adik semua ya? Yang kedua, untuk challenge minggu lalu adalah membuat apa? Membuat kartu pembatas buku atau pembatas Alkitab. Ya, kartu ini sangat bagus ya. Seharusnya kita buatnya jangan terlalu besar. Jadi kalau agak kecil bisa diselipkan di buku atau diselipkan di Alkitab. Nah, ada 54 anak-anak yang sudah mengikuti challenge minggu lalu. Wow, hebat ya. Nah, teruskan lagi, pertahankan, dan tetap semangat untuk mengikuti challenge karena ada hadiah menarik untuk setiap anak-anak yang mengikuti challenge. Dan ingat, saat mengikuti challenge, setelah selesai dibuat, digambar, ditulis, dihiaslah dengan bagus. Jangan hanya ditulis saja di selembar kertas, tetapi tidak ada digambar ataupun dihias. Buatlah lebih menarik ya, karena kalau adik-adik buat dengan bagus, tentu akan mendapatkan poin tambahan lagi dari lause-lause. Jadi hadiah yang didapat nanti akan lebih banyak. Jadi marilah kita mengikuti challenge itu jangan setengah hati. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengikuti challenge, membuat yang terbaik. Seperti kita di sekolah, kalau kita disuruh buat PR, tentu saja kita juga harus melakukannya dengan bagus, ya kan? Tidak boleh asal-asalan. Jadi kalau asal-asalan tentu saja nilainya tidak bagus. Demikian juga di challenge sekolah minggu. Oke, anak-anak semua bisa ya? Waktu selesai membuat challenge, misalnya membuat karya, membuat video, nah ingat untuk menuliskan nama. Jadi kalau di video, adik-adik boleh menyebutkan nama. Ya, kalau berupa karya, tulislah nama dan kelas adik-adik. Kemudian kirim kepada lause yang bercerita pada hari itu. Oke? Yang ketiga, untuk persembahan sekolah minggu, ada beberapa anak yang sudah memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Itu bagus sekali ya. Ya, setiap kita harus belajar untuk memberi, bukan hanya untuk menerima saja. Tuhan sudah memberi kepada kita begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita juga ikut boleh memberikan persembahan untuk pelayanan di sekolah minggu. Nah, bagi adik-adik yang tergerak mau memberikan persembahan, boleh menitipkannya kepada lause Jelis ataupun lause Christine di sekolah. Dapat juga langsung ditransfer ke rekening BCA atas nama lause Safia Wijaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang telah memberikan persembahan. Demikianlah pengumuman dari Semu pada hari ini. Anak-anak, ingat untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Kurangi terlalu sering berpergian. Kalau tidak penting, jangan terlalu sering berpergian. Ingatlah saat keluar rumah pun pakailah masker, sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, buah-buahan, ya, supaya kita mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Oke?